Shalom sahabat-sahabat doa di mana saja berada, tentunya bersama dengan jaringan doa regional Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, dan kita siap dengan pujian penyembahan, dan biarlah hanya kuasa Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami persilakan kepada yang memandu pujian penyembahan.
bersyukur kami bisa datang kepadamu, kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau curahkan Roh Kudus-Mu lebih lagi Tuhan, dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah hanya Engkau saja yang disenangkan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Dengarkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangismu bagi kota tercinta. Biar belas kasih, biarlah mengasihi dapat dan bertambah nyata. Dicurahkan atas kami lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami, sinari, sinari dengan terang kasih-Mu. Sinari, sinari dengan terang kasih-Mu. Sinari, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Kepada Pendeta Agus Adrianus dipersilakan. Ya, terima kasih. Salam. Saya percaya setiap kita diberkati. Lagu pertama itu salah satu lagu favorit saya. Setiap kali saya menyanyikan lagu itu, saya merasakan kedekatan yang sangat dekat dengan Tuhan, dan saya mengingat kebaikan Tuhan. Sering kali saya keluarkan air mata saya. Bahkan tadi waktu menyanyikan pun saya keluarkan air mata saya. Kemudian lagu yang terakhir, Doa Bagi Kota Tercinta. Beberapa dari minggu yang lalu lah, dari bulan-bulan ini, lagu ini pun sangat menjadi rema bagi saya. Bahkan itulah yang salah satu dasar kenapa kita perlu berdoa bagi bangsa. Dalam awal bulan yang lalu, kurang lebih 2 minggu, kami sudah mulai membangun mesbah doa kota Bintulu. Jadi kami doa pagi, hari Sabtu pagi. Yang pertama kami lakukan di pusat kota Bintulu, titik nol kota Bintulu. Nah, inilah pusat kota Bintulu, dan acara-acara internasional sering kali diadakan di sini. Beberapa kali dari luar negara datang. Saya ingat yang setiap tahun diadakan sebelum COVID, Festival Layang-Layang Internasional. Dan pernah juga diadakan Festival Dayak Internasional di tempat ini. Di orang Dayak dari berbagai daerah, mereka kumpul di sini, buat deklarasi, kemudian buat perarakan, buat pawai keliling kota.
Kemudian beberapa tahun sebelumnya pun pernah Perdana Menteri Datuk Najib Tun Razak datang ke tempat ini, Ketua Menteri Sarawak, Ketua Menteri Sabah, para menteri-menteri yang lain mengadakan suatu perkumpulan, ada puluh ribuan orang di tempat ini. Dan di dekat tempat ini sekarang salah satu bangunan yang paling tinggi di Sarawak, namanya The Peaks, 34 tingkat. 34 tingkat, dan kami sedang berdoa untuk itu. Saya selalu berdoa untuk tempat itu. Dulu saya lihat saya biasa-biasa saja. Tetapi berapa hari ini ketika saya lihat tempat itu, hati saya tergerak. Saya berdoa, Tuhan buka jalan, suatu saat kami akan berdoa di atas sana. Bahkan saya mulai cari informasi, ada pengusaha yang saya kenal, saya mulai tanya-tanya informasi, ada orang yang kerja di bawah itu mulai tanya-tanya informasi. Nah, hari Sabtu yang lalu kami berdoa di pantai Tanjung Batu, kurang lebih 15 menit dari pusat kota Bintulu. Di tempat ini pun tempat sering ramai orang berkunjung dari berbagai daerah, bahkan dari luar negara. Tetapi tempat ini juga adalah tempat berbahaya. Sering kali beberapa kali orang mati tenggelam di tempat ini. Oleh sebab itu kami berdoa di sana. Dan hari Sabtu yang akan datang kami akan berdoa di salah satu tempat biasa berkumpul juga, namanya Dewan Suara. Dewan Suara kalau di sini ruang serbaguna. Beberapa tahun yang lalu sebelum Covid lah, kami pernah mengundang Yaakob Nahway berkhotbah di tempat ini. Oke, sebelum saya terus, saya hanya sharing saja ya. Saya tidak berkhotbah, saya tidak mengajar, karena saya lihat ini semua pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Tapi saya ingin memotivasi saja, mendorong kita, memberikan motivasi supaya kita tetap bersemangat, khususnya pagi hari ini berdoa untuk kota. Berdoa untuk kota. Hari Jumat yang lalu pun saya menyampaikan juga tema ini, berdoalah untuk kota Anda. Kami di Sarawak ini ada RFM, namanya Revival Fire Movement. Nah, jadi kalau dulu setiap pagi kami doa dari Senin sampai Minggu, dari seluruh Sarawak ini hamba Tuhan, para pemimpin. Kemudian dengan kesibukan dan sekarang diadakan hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Kebetulan hari Jumat yang lalu saya juga menyampaikan firman Tuhan. Saya berbicara tentang berdoalah untuk kota Anda. Dan kemarin kami khusus berdoa untuk kota-kota utama yang ada di Sarawak. Mulai dari Kuching, Kapit, Sibu, Bintulu, Miri, Limbang, Lawas. Semua kota-kota utama kami doakan. Dan hari Sabtunya saya sharing, ada satu Zoom juga namanya The Borneo Revival. Nah, ini pesertanya dari Borneo, ada dari Kalimantan, ada dari Sabah, ada dari Sarawak, ada dari Brunei Darussalam. Dan hari Sabtu yang lalu saya minta perwakilan yang dari Kalimantan berdoa untuk kota-kota utama di Kalimantan. Yang dari Sarawak berdoa, satu perwakilan dari Sarawak berdoa untuk kota-kota utama di Sarawak. Yang dari Brunei Darussalam berdoa untuk kota-kota utama di Brunei Darussalam. Dan yang dari Sabah berdoa untuk kota utama di Sabah, supaya seluruh bandar-bandar kota-kota di Borneo ini mengalami lawatan Tuhan. Bahkan satu orang saya pilih khusus berdoa untuk IKN, Ibu Kota Nusantara. Saya lihat di sini, puji Tuhan, banyak beberapa hamba Tuhan yang saya kenal. Pastor Sujanto, Pastor Billy juga saya kenal. Pak Mai ini saya kenal sudah lama, dari saya SMA. Saya sudah kenal Pak Mai ini. Ya, Ibu Lisan baru kenal di melalui Zoom. Ya, oke, saya boleh share. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya orang pedalaman. Kampung saya namanya Dawar, dulu kecamatan Sangoledo, sekarang kecamatan 17, Kabupaten Bengkayang. Ya, jadi dari Bengkayang ke Bintulu, dari Bintulu ke Borneo, dari Borneo ke bangsa-bangsa. Ya, nah, walaupun saya orang pedalaman, tapi tiba-tiba saya ingat kehidupan saya lebih lama hidup di kota dari tahun 87. 87 pertama saya sekolah
di Sangoledo 1 tahun. Di Singkawang saya sekolah 5 tahun. Kemudian selesai, dulu saya sembilan negeri. Selesai di Singkawang, saya pernah tinggal di Kucing 2 tahun. Habis itu saya di Jakarta 1 tahun, kemudian di Bandung, itu belasan tahun. Kurang lebih 13-14 tahun saya di Bandung. Dan kota-kota yang lain waktu saya praktek ya, ada yang di Semarang, Magelang, Purwakarta itu 6 bulan. Kemudian tahun 2010 saya mulai kembali ke Sarawak lagi. Saya tinggal di Miri 2 tahun. Miri itu dekat saja dengan Brunei Darussalam. Kemudian dan dari tahun 2012 sampai sekarang saya tinggal di Bintulu 10 tahun. Jadi saya hitung-hitung umur saya ini, saya hidup di kota. Walaupun saya orang pedalaman. Jadi sejak kelas 1 SMP sampai sekarang ini. Nah, kalau di Kalimantan Barat yang paling lama yaitu kota Singkawang. Saya tinggal sekolah 5 tahun, pernah pelayanan 1,5 tahun bersama Pastor Rudi Hidayat. Itulah saya kenal sama Pendeta Sujanto. Dulu kami satu jemaat, satu geng. Kami sering berdoa bersama-sama. Ya, kurang lebih itu saja latar belakangnya. Oke, saya akan share screen dulu. Host boleh itu ya? Ya, jadikan host dulu. Ya, saya dari Bengkayang ke Bintulu, Borneo, bangsa-bangsa. Itulah visi saya sekarang itu. Sudah Pak Mai? Sudah siap, co-host. Oke. Boleh nampak? Boleh nampak? Sudah nampak. Sudah nampak. Ya. Jadi pagi ini firman Tuhan sederhana saja. Berdoalah untuk kota Anda. Berdoalah untuk kota Anda. Seperti cerita saya tadi itu. Saya dari setiap kota itu punya pengalaman khusus. Waktu saya di Bandung, kami sering melakukan doa keliling. Bahkan kami lakukan doa pemetaan rohani. Bahkan lakukan doa peperangan rohani. Ada satu tempat namanya Saritem. Tempat itu adalah tempat pelacuran terkenal di Bandung. Kami sering melakukan doa keliling. Tidak hanya melakukan doa keliling, kami melakukan doa pemetaan rohani. Dan kemudian kami lakukan doa peperangan rohani. Dan puji Tuhan, sejak itu Saritem berubah. Dia bukan tempat pelacuran lagi. Di Singkawang, waktu saya pelayanan di Singkawang, sering kali kami lakukan doa keliling, jalan kaki. Waktu saya di Miri, kurang lebih 2 tahun, di Miri pun kami sering melakukan doa keliling, jalan kaki. Nah, waktu saya di Bintulu, beberapa tahun sebelum COVID, kami sering melakukan doa keliling, baik bersama jemaat, bersama anak-anak muda, bahkan ada tim dari Jakarta datang untuk berdoa bersama-sama. Salah satunya tim dari Mahanaim. Ya, mungkin Pak Mai pasti kenal nih dari Mahanaim, dari Incito. Ya, beberapa orang mereka tahun yang sebelum COVID lah mereka datang sini. Ada yang tidur di rumah kami lakukan doa keliling bersama-sama. Jadi hari ini firman Tuhan, berdoalah untuk kota Anda. Oke, yang ini boleh nampak ya? Nampak Pak. Berdoalah untuk kota dimanapun, nampak ya? Nampak. Ya, oke. Jadi berdoalah untuk kota di Anda, artinya kita berdoa untuk kota dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ya, dimanapun Tuhan menempatkan kita, salah satu tanggung jawab kita adalah berdoa untuk kota itu. Kita tidak hanya tinggal, kita tidak hanya bekerja, kita tidak hanya melayani di kota itu, tetapi salah satu tanggung jawab kita adalah berdoa untuk kota itu. Oke, Yeremia pasal 29 ayat 7. Yeremia pasal 29 ayat 7. Inilah ayat yang akan saya bahas hari ini. Boleh Pak Mai, boleh tolong baca.
Di screen nampakkah Pak Mai? Yeremia pasal Di screen nampakkah? Oh, ini ada di screen ini. ada. Ya, betul. Ya, silakan Pak. Yeremia pasal 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Firman Tuhan kata usahakanlah. Ini adalah perintah, bukan pilihan, bukan saran, tapi perintah. Contohnya makanlah, pergilah, mandilah, berdoalah. Ini adalah perintah. Usahakanlah kesejahteraan kota. Ya, kehadiran kita di suatu kota, kehadiran kita berusaha menjadi berkat. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab alasan kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Secara singkat saja latar belakang ayat ini adalah surat yang ditulis oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel pada waktu itu mereka sedang berada di Babel, di pembuangan di Babel. Jadi bangsa Israel pada masa itu mereka tinggal di Babel, dan Raja Babel pada masa itu adalah Raja Nebukadnezar. Dan dari para pemimpin sampai ke orang biasa mereka diangkut, mereka tinggal di Babel, di pembuangan di Babel. Nah, jadi mereka tinggal di pembuangan di Babel bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, tetapi 70 tahun. Inilah surat yang ditulis oleh Nabi Yeremia kepada para pemimpin orang-orang Israel yang tinggal di sana. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, dia katakan, dia suruh buatlah rumah untuk kalian tinggal, buatlah kebun untuk kalian menikmati hasilnya, kawinlah dan beranak cuculah di sana. Jadi Yeremia mengatakan walaupun kalian tinggal di pembuangan, tetapi kalian harus menjadi berkat di tempat kalian berada. Pada masa itu konteksnya adalah kota Babel. Nah, sekarang Tuhan menempatkan kita masing-masing di kota yang berbeda. Contohnya saya sekarang di Bintulu. Saya tinggal di Bintulu sudah kurang lebih 12 tahun. Saya pernah tinggal di Miri 2 tahun, di Kucing 2 tahun. Jadi kurang lebih sudah 14 tahun saya tinggal di Sarawak. Dan kota yang paling lama saya tinggal adalah di Bandung. Di Bandung, dulu pun saya sering berdoa. Di Bandung pun ada menara doa kota Bandung. Karena ada kawan saya full timer di sana, saya sering juga berdoa bersama-sama dia di sana. Saya ulang, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jadi dimanapun Tuhan menempatkan kita, kehadiran kita harus menjadi berkat, bukan menjadi beban. Dan berdoalah. Ini perintah, bukan pilihan, bukan saran. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Yeremia tulis supaya kita berdoa untuk kota dimanapun kita berada. Sebab alasannya, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau kota itu sejahtera, kita sejahtera. Kalau kota itu aman, kita aman. Kalau kota itu diberkati, kita diberkati. Dengan kata lain, apapun yang terjadi di kota itu akan mempengaruhi kehidupan kita, akan mempengaruhi keluarga kita, akan mempengaruhi gereja kita. Tetapi sebaliknya, apa yang kita lakukan, perkara yang baik yang kita lakukan terhadap kota kita akan mempengaruhi kota kita. Doa-doa kita akan mempengaruhi kota-kota kita. Ingat, apa yang terjadi terhadap kota itu, apa yang terjadi di kota itu akan mempengaruhi kehidupan kita, akan mempengaruhi keluarga kita, akan mempengaruhi pelayanan kita. Sebaliknya, doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan akan mempengaruhi, akan membawa perubahan kepada kota-kota itu. Kenapa saya tiba-tiba beberapa bulan ini tiba-tiba hati saya lebih ke kota? Salah satunya kota Bintulu. Kota Bintulu memang salah satu yang kemajuannya sangat cepat. Pembangunan sangat cepat, kilang-kilang banyak. Tetapi beberapa waktu terakhir banyak juga terjadi case. Ada kasus,
ada kasus pencurian, ada kasus perompakan. Kemudian ada juga yang sering kemalangan, eksiden, kecelakaan. Nah, kemudian di Bintulu juga di pusat kota itu banyak orang jual dadah narkoba. Kalau malam-malam saya sendiri lihat dengan mata saya sendiri. Bahkan saya beberapa kali melayani orang-orang yang menggunakan narkoba. Puji Tuhan mereka dibebaskan, mereka dilepaskan. Dan waktu COVID ini pun di Bintulu pun sangat banyak. Nah, itulah yang tiba-tiba menggerakkan hati saya berdoa untuk Bintulu, mengajak kawan-kawan yang lain. Kami memulai membangun mesbah doa untuk Bintulu, berdoa untuk Bintulu. Kemudian minggu yang lalu saya menggerakkan kawan-kawan di Sarawak untuk berdoa untuk kota-kota di Sarawak. Hari Sabtunya menggerakkan kawan-kawan yang lain dari Borneo, Sabah, Sarawak berdoa untuk kota-kota yang ada di Sarawak. Di Borneo, dan puji Tuhan beberapa kali saya ikut, saya lihat saudara-saudara di sini sudah berdoa untuk kota-kota utama di Kalimantan Barat. Oke, nah paling tidak ya ada 4 pokok doa, ada 4 perkara doa yang perlu kita doakan untuk kota kita. Yang pertama, kita berdoa untuk kesejahteraan kota kita. Kita berdoa untuk kemakmuran terjadi di kota kita. Saya tidak tahulah di kota yang lain, tapi yang saya lihat di Bintulu sekarang ada 3 level. Level yang tinggi orang yang kaya. Level menengah orang yang kaya juga, miskin juga. Tetapi level yang bawah banyak juga orang miskin. Banyak juga orang miskin. Banyak orang makan pun susah. Rumah pun ada rumah, di sini bilang rumah setinggan, rumah haram. Ada juga yang sewa-sewa rumah untuk bayar rumah pun tidak mampu. Tetapi ada tegak atas, apartemen tinggi-tinggi pun mampu dibeli. Kereta, mobil bagus-bagus, rumah mahal-mahal pun bagus. Di Bintulu ini salah satu paling mahal. Rumah mahal, sewa mahal, makan mahal, semuanya mahal. Jadi kalau orang yang kaya ya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi kita perlu berdoa yang pertama untuk kesejahteraan kota dimanapun kita berada, atau kemakmuran kota. Saya ingat waktu COVID yang lalu, waktu awal-awal COVID, kan lockdown. Dan ada ribuan orang Indonesia di sini. Nah, karena mereka tidak bekerja, kemudian pemerintah melalui konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, mereka membagikan bantuan kepada orang-orang Indonesia. Tetapi yang dapat bantuan itu hanya orang yang ada paspor. Yang tidak punya paspor tidak dapat bantuan. Dan saya kenal beberapa orang yang tidak punya paspor. Tiba-tiba hati saya tergerak, saya ingin menolong, membantu orang-orang yang tidak punya paspor. Kemudian saya sharingkan ke beberapa kawan, ada yang di Bandung, ada di Singkawang, ada pengusaha, ada jemaat kami, beberapa orang saya sharingkan, ingin membantu mereka, puji Tuhan. Dan banyak bantuan-bantuan dan akhirnya kami salurkan untuk menolong orang-orang Indonesia yang terpapar karena COVID-19. Yang kedua, kita berdoa untuk keamanan di kota kita, supaya kota kita aman. Kalau kota aman, kita pun aman. Saya ingat beberapa tahun yang lalu waktu perang Dayak dan Madura, waktu itu saya di Singkawang. Nah, kan rumah paman saya di Roban, di depan Masjid Al-Falah. Nah, karena di tempat kami itu ke orang Dayak, jadi waktu di perang kami terpaksa mengungsi. Tinggalkan rumah paman saya. Kemudian tentara, polisi yang jaga. Dan waktu itu tidak aman. Nah, dan yang ketiga, kita berdoa untuk kesembuhan di kota kita. Supaya terjadi mujizat. Saya ingat, dari sejak COVID sampai sekarang ini, ada mungkin dalam 30-40 orang yang disembuhkan hanya melalui WhatsApp video call yang saya doakan, walaupun hanya dari rumah, baik ada di Bintulu, di Miri, di Kuching, bahkan ada juga yang dari Indonesia. Mereka yang terpapar COVID, ada yang satu keluarga yang 10 orang, ada 5 orang, puji Tuhan. Mungkin ada 40, kalau dihitung mungkin dalam 40-50 orang disembuhkan dari COVID-19. Nah, waktu itu di rumah, lockdown, tidak boleh keluar kemana-mana. Sementara orang yang sakit banyak. Hampir setiap hari, pagi, siang, tengah hari, orang minta didoakan. Dan makanya
Akhirnya saya buat grup WhatsApp supaya saya tidak berdoa sendiri. Saya buat namanya pelayanan doa kesembuhan. Nah, kemudian saya ganti namanya menjadi pelayanan kuasa, power ministry, khusus berdoa untuk orang yang sakit, berbagai sakit dan khususnya sakit COVID. Dan yang keempat yang sangat penting, kita berdoa supaya terjadi kebangunan rohani di kota kita, di mana kita tinggal. Terjadi lawatan Tuhan. Terjadi lawatan Tuhan, kita rindu lawatan Tuhan terjadi di kota-kota kita tinggal. Dan kalau kita berdoa dan saya percaya akan terjadi kebangunan rohani di kota kita. Seperti lagu tadi, doa tercinta. Jadi paling tidak ada 4 pokok doa yang kita doakan untuk kota kita. Yang pertama, berdoa untuk kesejahteraan, keamanan, kesembuhan, dan kebangunan rohani di kota-kota kita. Mungkin ada perkara-perkara yang lain, tapi paling tidak ini yang utamanya. Itu saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Nah, ini yang kita doakan nanti, ini kota-kota ini. Kita rindu supaya kota-kota ini sejahtera. Kota-kota ini aman. Kota-kota ini mengalami mujizat. Dan kota-kota ini mengalami kebangunan rohani. Itu saja firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami mengusahakan kesejahteraan kota di mana Engkau menempatkan kami, dan berdoa untuk kota itu, karena sebagai tanggung jawab kami adalah berdoa untuk kota itu, Tuhan. Karena kami percaya apa yang terjadi di atas kota itu mempengaruhi kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami, dan sebaliknya Tuhan. Apa yang kami lakukan atas kota mempengaruhi doa-doa kami, sanggup membawa perubahan bagi kota-kota kami, Tuhan. Saya rindu, Tuhan, setiap kota yang kami tinggal, Tuhan, kota yang sejahtera, kota yang aman, kota yang mengalami mujizat, dan terjadi kebangunan rohani. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saya serahkan ke Pak Mai. Oke, terima kasih untuk firman-Nya, sungguh memberkati kita. Ada share, ada membagikan pengalaman, demikian juga yang terutama adalah di mana kita dibuang, di mana kita ditempatkan di kota ini. Memang kita harus mengusahakan kesejahteraan kota. Ada 4 bagian tadi: kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, perlindungan, kesembuhan. Bahkan yang keempat adalah terjadi kebangunan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa sekarang. Yang pertama kita berdoa untuk Kabupaten Sambas Bengkayang. Jadi kita doakan 4 kabupaten dengan bersuara bersama, ya, terutama orang yang dari Sambas, dari Bengkayang. Yang keduanya adalah dari Sanggau dan Ketapang. Silakan, mari kita buka mikrofon kita dan kita akan berdoa untuk Sambas Bengkayang, Landak, dan Mempawah. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan. Kepadamu bagi kami Kami datang kepada Bengkayang. Kami percaya kuasa-Mu ada di kota ini, hadirat-Mu Tuhan, mohon biarlah Tuhan daerah ini kiranya kesejahteraan kota ini gereja menjaga nyatakan Tuhan, kemuliaan Tuhan hadir, gereja Tuhan bersama anak-anak sehingga kota ini boleh senantiasa dilawan Tuhan dijamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. agar Tuhan dicurahkan kemurahan-Mu yang lebih dari terberkati oleh curahkan bagi kota ini sehingga kesejahteraan kota ini boleh berlangsung dengan baik. Umat dipuji dipermuliakan. Terima kasih menyerahkan pemerintahan yang ada ke dalam tangan orang-orang bisa melihat dari Tuhan, pemerintahan yang bersih, yang takut akan Tuhan. tangan-Mu gereja Tuhan Bisa terjadi terima kasih Bapa katakan semua dalam nama Yesus sama berdoa Engkau Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus Engkau dan Mempawah. Kami juga berdoa untuk di dalam nama kabupaten ini Tuhan berkati juga Tuhan buat hati hamba-Hamba-Mu, berkati gereja-gereja di sana.
semua gereja diberkati. Terima kasih Bapak. Yesus, Engkau akan memberkati, Engkau akan memimpin, Engkau akan menyertai dalam kami Yesus berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan. Supaya boleh jadi Tuhan. Amin. Haleluya. Dari lawatan Tuhan dalam nama Yesus. Mengucap syukur. Haleluya. Yang berikut kita berdoa untuk Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu. Ada 4 kabupaten yang kita doakan pagi ini. Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu. Mari kita buka sekali lagi mic kita. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, kami datang kami kepada berdoa Tuhan. bersama Kami Tuhan berdoa untuk Kabupaten Sanggau yang ada di depan itu dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, Saya berdoa Kabupaten Tuhan ini supaya kami berdoa. Kabupaten Sanggau rencana bagi kota ini Tuhan, sejahtera, Kabupaten Sanggau iman, Kabupaten Sanggau hamba ini mujizat, Boleh. Kabupaten Sanggau mengalami kembangan rohani dalam nama Yesus. Berdoa untuk Kabupaten yang ada dari kota-kota di lawan berdoa ekonomi yang baik, Tuhan ekonomi yang buat kreatif, kabupaten ini katakan bagi Kabupaten mereka Sanggau dan Ketapang dan sama kami daerah-daerah percaya yang ada di Kabupaten Makmuran Bapak. kuasa Tuhan hadir di sebuah daerah. Memberkati kemajuan Ini boleh dilawan. terjadi di kota ini. Daya Kuasa Tuhan dinyatakan bagi gereja, bagi hamba-hamba Kawat Tuhan. Kabupaten Sintang, Anak Tuhan dalam kabupaten yang berkat Tuhan Sanggau dan terjadi mujizat, mengalami jadi lawan kembangunan rohani Kabupaten Sintang, gerejamu Tuhan dapat Tuhan Kabupaten Kapuas Hulu, agar ada pembangunan ada di wilayah pembangunan rohani terjadi. supaya terjadi Kuasa kesejahteraan, agar mereka berdoa untuk gereja, menangkan gereja, semua kebangunan rohani hadir di Terima sini. kasih Dalam nama Tuhan, Yesus. datanglah dalam nama Yesus. daku jadilah bagi Dalam nama Yesus. Sanggau Tuhan terjadi Darah itu Sintang. membebaskan dalam nama Yesus. kabupaten ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam kami nama berdoa. Yesus, Haleluya. serahkan Sanggau dan Ketapang. Amin. Lanjut dengan pukul 2 Sekadau, Melawi, dan yang berikut Kabupaten Kayong Utara dan Kuburaya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Saya menyerahkan jauh ke dalam Kabupaten tangan kuasa Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan Kerajaanmu, jadilah kehendakmu di Kabupaten Surabaya. Dari dulu Kabupaten Sekadau, Kabupaten berpengaruh anak-anak sejahtera gereja yang ada di sana. Tuhan hamba berdoa mujizat, pembangunan rohani di Kabupaten ini Tuhan dalam nama Yesus. Menyerahkan Kabupaten Melawi ke dalam tangan kerajaanmu. Kehendak Kabupaten Melawi Tuhan dalam nama Yesus. yang bangunan terjadi rohani bangunan rohani yang sejahtera, alami mujizat Tuhan. Pembangunan rohani terjadi di Kabupaten Melawi dalam nama di luar Tuhan kuasa Tuhan dinyatakan bagi dua kabupaten bahkan para pemimpin pembangunan rohani di daerah tersebut termasuk Kayong Utara dan Kayong Utara dalam berdoa agar ada kesejahteraan di kabupaten ini, kerajaanmu jadilah kehendak dalam tangan kuasa kesejahteraan kota ini dalam tangan kesejahteraannya damai gereja yang ada di sana. Allah berdoa Tuhan memberkati Kayong Utara, Tuhan memberkati Kuburaya. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus Bila serahkan kehendakmu di ke dalam Kabupaten tangan orang yang mengandalkan Raya, Kabupaten Raya, kabupaten yang sejahtera, aman, mengalami mujizat, terjadi kebangunan rohani di mereka Kuburaya, mengalami Tuhan. lawatan dalam Tuhan. nama ya Yesus Roh Kristus. Kudus bekerja bagi Terima kasih Bapak. Kita lanjut dengan Kota Madia. Kami minta Bapak Pendeta Billy untuk Pontianak dan Kota Singkawang karena beliau biasa kedua-dua kota ini biasa pelayanan. Kami persilakan Pendeta Billy. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Kami datang kepada Engkau pagi hari ini Tuhan dengan iman yang teguh dan kuat diteguhkan dari Tuhan. Kami mau nyatakan
pagi hari ini bersama-sama Tuhan untuk kedua kota yang kami kasihi dan kami cintai ini Tuhan. Kota Pontianak dan kota Singkawang. Tuhan, di dalam nama Yesus kami nyatakan, diberkatilah kedua kota ini. Sejahteralah kota Pontianak, sejahteralah kota Singkawang, makmurlah kota Pontianak, makmurlah kota Singkawang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian kami percaya perlindungan, proteksi yang dari Tuhan ada bagi dua kota ini, kota Pontianak dan kota Singkawang. Segala bentuk ancaman, baik secara roh, baik dalam alam roh oleh kekuatan jahat di udara, penguasa-penguasa jahat di udara. Demikian Tuhan, teror ancaman secara fisik juga. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, perlindungan Tuhan, keamanan dari Tuhan terjadi atas kota Pontianak dan kota Singkawang di dalam nama Yesus. Roh-roh premanisme kami tolak, intimidasi kami hancurkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Kami boleh merasakan ada keamanan, ketertiban di kedua kota ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kota Pontianak, kota Singkawang boleh mengalami mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib terjadi atas dua kota ini. Ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Tuhan nyata boleh terjadi, dialami oleh anak-anak Tuhan, dialami oleh hamba-hamba Tuhan, dialami juga oleh kota kami Tuhan, sehingga boleh menjadi kesaksian bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa, yang tidak ada bandingannya Tuhan. Kuasa-Mu luar biasa, dan itu nyata terjadi di kota Pontianak dan kota Singkawang. Kemudian kami berdoa juga Tuhan, oh di dalam nama Yesus ada lawatan Tuhan terjadi buat kedua kota ini Tuhan. Kami berdoa ada kegerakan rohani terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada revival terjadi untuk kota Pontianak dan kota Singkawang, sehingga kami akan melihat dan bahkan kami akan merasakan nyata Tuhan bekerja, di mana ada banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan, ada banyak jiwa dimenangkan oleh Tuhan karena lawatan Tuhan terjadi di gereja-gereja lokal Tuhan, di komunitas-komunitas persekutuan rohani. Di sana boleh terasa hadirat Allah bekerja, di sana boleh terasa hadirat Allah dinyatakan, sehingga damai, sejahtera, sukacita Allah boleh meluap dan terjadi di tengah-tengah anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan boleh ada di dua kota ini, umat-umat Tuhan yang suka memuji, suka menyembah, dan suka berdoa. Karena kami tahu ketika umat Tuhan memuji, menyembah Tuhan, dan berdoa, di sana akan terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita lanjut dengan pokok-pokok doa umum. Berdoa untuk belas kasihan Tuhan dinyatakan atas berbagai situasi kerawanan bencana di berbagai tempat dan di tengah berbagai kenaikan harga bahan pokok, masyarakat tidak menjadi cemas, tetap percaya bahwa Tuhan memampukan. Yang kedua, kita berdoa untuk perubahan iklim yang resikonya dapat mendisrupsi berbagai aspek kehidupan global, mulai kelangkaan energi, pangan, hingga gangguan logistik, sehingga secara sosial ekonomi dampaknya bisa mendorong kenaikan inflasi hampir di semua negara, sehingga rakyat kesulitan dalam menjangkau harga dan lain sebagainya. Kita 3 pokok doa berturut-turut. Berdoa untuk situasi perpolitikan di Indonesia menjelang Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024. Agar Indonesia aman, agar Indonesia kondusif, dan lain sebagainya. Kuasa Tuhan nyata, oleh karena di mana kita dibuang, kita terus berdoa. Mari kita buka mikrofon kita dan kita akan berdoa mulai dari yang pertama.
Bapa dalam surga, Bapa kami dalam akan surga, Dalam kami nama Yesus berdoa kami untuk berdoa, belas akan kasihan berdoa. Tuhan dinyatakan atas Kasihan berbagai Tuhan, situasi bencana alam kawanan di nyatakan di bencana tengah-tengah di berbagai kehidupan bangsa tempat, kami. di dan di tengah tengah-tengah Kami berbagai berdoa Tuhan, berbagai kenaikan harga bahan situasi pokok buat mereka menjadi cemas. Kami yang berdoa tidak agar menjadi mereka tenang. percaya Satu bahwa punya Tuhan memampukan negara ini. percaya kepada Tuhan, Ya, mampu semua jabatan kendalikan pada berbagai kendalikan situasi. beri hikmat lagi kepada para Tuhan Berdoa memberikan pemimpin agar untuk masyarakat mengendalikan negara ini berbagai situasi pangan di dunia. keluar dari kondisi yang sulit. Kami Bukan berdoa agar agar ketahanan ketahanan pangan berdoa Indonesia agar tetap ketahanan terjaga. pangan Indonesia dapat berkembang. Pakai kejahatan, Ketahanan pangan itu nah, menyediakan situasi yang berbagai sulit alat ini yang dapat. yang dibutuhkan oleh bangsa kita. Terima kasih Bapak. Tuhan kami berdoa Dalam nama bangsa Indonesia dapat keluar dari kami situasi yang sulit. berdoa Kami berdoa juga untuk Tuhan perubahan iklim iklim yang presiden terjadi di mereka berbagai dapat mendistribusi berbagai kebutuhan global. menjadi Mulainya kelangkaan energi pangan hingga gangguan sampai dengan baik. Kami Terima berdoa kasih Bapak. Kami dalam berdoa segala keadaan ini Tuhan, karena sosial ekonomi dampak ini bisa mendorong kenaikan inflasi di semua sektor kehidupan negara. Kami berdoa agar bangsa berdoa ini untuk dapat melewati dan lintas hingga gangguan logistik gangguan berbagai secara kami berdoa Tuhan menjatuhkan pemerintah mendorong yang terkait kenaikan dengan inflasi hampir di semua negara. mengantisipasi berbagai Doa perubahan iklim bisa menyebabkan Allah yang untuk menguasai memimpin negara kami, membawa berdoa negara Tuhan ini kami tidak globalisasi yang sedang doa terjadi setiap daerah yang di seluruh Sabang dan Merauke. penurunan produksi Kami berdoa akan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati bumi kami hasil laut, yang dapat hasil ladang, hasil kota kami bangsa perubahan kami iklim bisa kembang ke menyebabkan dalam tangan. kami berdoa Ya Tuhan Tuhan, memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati kami petani petani. Kami berdoa untuk kesejahteraan yang baik bangsa ini Tuhan, bangsa kami. lindungi Indonesia Pengelolaan yang baik di dunia yang baik. terlalu mempengaruhi Dalam nama ekonomi bangsa ini. langkah-langkah Terima kasih Tuhan. Tuhan. Kami berdoa bangsa kami bangsa yang kuat, bangsa kami bangsa yang bertahan. Berdoa Oh Tuhan, Tuhan, kami berdoa untuk situasi politik Tuhan. Indonesia akan semakin hari semakin cepat menjelang pilpres, pileg, pilkada 2024 ya Tuhan. Agar bangsa kami aman dalam lindungan Tuhan. Kondisi situasi adalah agar Indonesia kondusif, Tuhan, perbedaan pandangan politik pandangan belah bangsa tidak kami. memecah Doa manifestasi dari roh jahat dari orang-orang dikuasai oleh roh jahat mengikat dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa agar tidak terjadi pertikaian di tengah masyarakat yang menyebabkan pertumpahan darah. Kami berdoa Tuhan, kami tolak semua hal jahat keamanan bangsa kami. Oh kami berdoa netralisasi daripada TNI Polri ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, radikalisme dapat ditekan, dapat diamankan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Oh dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak. Fungsi mereka dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Yang keempat, kita berdoa agar polisi terus membongkar berbagai tindak kejahatan dan penipuan finansial digital. Doakan agar masyarakat selektif dan tidak mudah tergiur dengan berbagai layanan keuangan. Diprediksi penipuan finansial digital akan berkembang dalam industri perbankan. Yang keempat, dan nanti kami mohon Ibu Suryani Pantau akan berdoa yang keempat, dan kelima, berdoa agar Rusia dan Ukraina dapat bernegosiasi dengan baik sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan damai. Minta penghiburan Tuhan bagi keluarga-keluarga yang terdesak karena perang dan juga yang berduka karena anggota keluarga mereka yang tewas. Yang keenam, berdoa bagi lawatan Tuhan atas Indonesia dan atas bangsa-bangsa terjadi, dan agar di tengah ketegangan situasi global yang sedang terjadi dan berbagai situasi bangsa yang sedang tidak menentu, berbagai dampak yang telah ditimbulkan oleh pandemi, biarlah kedaulatan Tuhan dinyatakan. Ada 3 pokok doa, mulai dari pokok doa yang keempat kami persilakan untuk Ibu Suryani dari JDN akan berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Yesus kami mau berdoa ya Tuhan untuk situasi bangsa kami khususnya ya Tuhan, agar ada kerjasama yang baik antara Polri, TNI, Densus 88, BIN Tuhan, supaya mereka juga dapat membongkar semua kejahatan, baik itu kejahatan penipuan finansial digital. Kami berdoa supaya masyarakat selektif dan tidak mudah tergiur, sehingga terjadi banyak penipuan-penipuan. Dan kami mau berdoa ya Tuhan, supaya juga ya Tuhan persembunyian-persembunyian dari teroris Tuhan, dan juga kejahatan-kejahatan yang lainnya, supaya betul-betul aparat kami dapat diberikan ketajaman Tuhan, sensitif, dan Tuhan dapat mendeteksi di mana tempat persembunyian dan tempat-tempat di mana pencucian uang dan sebagainya. Kami percaya Tuhan bahwa sebelum kejadian ini terjadi, Tuhan sudah membongkar dan semua kejahatan ini dapat diatasi. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk keadaan dunia pada saat ini, terjadi perperangan Rusia dan Ukraina yang dapat, kami mau berdoa yang dapat dampak buruk bagi bangsa-bangsa yang lain, supaya kedua negara ini dapat bernegosiasi yang baik sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan damai. Kami minta ya Tuhan bagi keluarga yang telah kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal, keluarga yang dikasihi Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Kami mau berdoa supaya roh takut akan Tuhan terjadi, dialami oleh kedua pemimpin bangsa ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa supaya anak-anak Tuhan yang ada di sana mereka tetap bertekun dan mereka tetap mengabarkan kabar baik ya Tuhan, walaupun dalam keadaan yang sulit saat ini. Bapa, kami mau berdoa juga ya Tuhan, berdoa bagi lawatan Tuhan atas Indonesia dan bangsa-bangsa terjadi, agar di tengah-tengah ketegangan situasi global yang sedang terjadi pada saat ini, di mana dampak daripada COVID-19, Tuhan, ada banyak hal yang terjadi Tuhan di dalam 2 tahun terakhir ini Tuhan, perekonomian juga banyak yang kolaps, dan banyak orang yang juga kehilangan keluarga, kepedihan, duka cita banyak terjadi. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau lawat Tuhan, khususnya Indonesia Tuhan, supaya bangkit. Oh Tuhan, supaya ada gelombang kesembuhan terjadi, pemulihan demi pemulihan akibat dari COVID ini terjadi Tuhan, supaya ekonomi yang sudah terpuruk bisa bangkit kembali, pemerintah bisa dapat menangani. Kami minta ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan yang terlebih-lebih Tuhan, biarlah lewat situasi yang seperti ini banyak orang yang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita lanjut dengan pokok doa berikut. Yang ketujuh, doakan penyelenggaraan Wood Player Assembly atau WPA yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 17 sampai 19 agar mesbah global berdiri di Indonesia membawa api kegerakan di seluruh dunia. WPA tanggal 17 sampai 19 Mei yang diselenggarakan JDN. Kita berdoa untuk kategorial JDW, JDA, JDP, JDS yang di daerah masing-masing supaya tetap semangat melakukan doa-doa, kelompok-kelompok doa, menara doa, dan lain sebagainya. Yang ke-9, kita berdoa untuk lembaga-lembaga rohani lain, PPATGD, API, PGI, PGLII, PGPI, LPPD, Preporsitis, Jesus Ren, supaya kelompok-kelompok atau jaringan-jaringan seperti ini tetap Tuhan berkati, sehingga banyak pendoa-pendoa bagi bangsa dan negara kita. Yang terakhir, kita berdoa untuk rumah sakit Kristen, sarana-sarana penginjilan, kita juga terus berdoa. Mari kita mulai dari yang dari ke-7, doakan WPA. Mari kita angkat suara dan kita buka.
Bapa kami Bapa, di nama Yesus, surga, kami penyelenggaraan World Prayer Assembly tanggal 17 sampai 19 Mei agar mesbah global berdiri di Indonesia membawa api keberatan di seluruh Indonesia dan Indonesia menggenapi panggilan Tuhan. Doa kami berdoa agar semua persiapan dilakukan khusus karena Indonesia sebagai fasilitator yang memfasilitasi kegerakan ini. Tuhan, kami berdoa agar hal apapun yang dibutuhkan ya Tuhan, kami berdoa dipenuhi ya Tuhan. Semua dibutuhkan ya Tuhan. Mohon perlindungan Tuhan untuk semua KOR, tim internasional dan panitia Indonesia, agar Roh Kudus memimpin momentum ini berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dan cuaca yang ada di sana Tuhan juga Tuhan, dan cuaca yang baik dan juga keamanannya Tuhan, kami berdoa Tuhan. Setiap yang hadir Tuhan berikan perlindungan, keamanan, juga kesehatan Tuhan. Kami berdoa agar orang-orang yang ada yang hadir di acara prayer assembly ini Tuhan, agar mereka itu orang-orang yang sehat. Tuhan lindungi ya Tuhan. Bahasa darah Yesus melindungi, membungkus setiap pribadi yang hadir di tempat itu ya Tuhan. Bahkan tempatnya Engkau kuduskan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk kategorial JDW, JDA, JDP, JDS ya Tuhan, ada di daerah masing-masing Tuhan. Kami berdoa khusus mulai diadakannya print JDP agar tambah segera terjadi Tuhan. Demikian juga JDW-nya agar para wanita pendoa-pendoanya terbebas menggerakkan kawan-kawan secara interdenominasi gereja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu bekerja. Haleluya. Jaringan pemuda, biarlah Tuhan juga memberkati JDW disambat supaya bisa terjadi dan ada pendoa-pendoa atau wanita yang terlibat. Kami berdoa ya Bapak untuk lembaga-lembaga lain. Tuhan berdoa untuk lembaga-lembaga lain yang ada di jaringan kota, yang ada di kabupaten ya Tuhan. Kami berdoa untuk PPHGTD, AAPI, PGI, PGLI, LPD, Pray for City. Ada jejaring yang baik, mobilisasi doa yang baik, Berdoa untuk setiap sosial yang ada Tuhan, berjalan Lanyala yang berdaya kepada Tuhan maju bersama untuk kebaikan dan kebenaran bagi semua gereja ya Tuhan. Kami berdoa PPD, Tuhan berserahkan semua pengurus-pengurusnya. Kami dapat bersama-sama maju bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya. Aktif dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk Kami berdoa juga untuk rumah sakit Kristen, Tuhan yang ada di Kalbar, agar bertumbuh dan diberi kemudahan, beroperasi memiliki kecukupan Kita berdoa untuk rumah sakit karena obat-obatan juga rumah sakit yang disukai pasien, ada wajah dan fasilitas cukup ada dalam pelayanan yang ada di antara pemerintah ini seorang negara kuasa Tuhan besar melalui pelayanan mereka. Ada di antara pendoa ini dalam seorang tenaga karena kita sebut namanya kesehatan yang ada di Kalbar. Tuhan berdoa Tuhan, petugas Tuhan memberkati juga sekolah, rumah sakit Kristen dalam nama kehadiran Kristus di tengah-tengah orang yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Haleluya. kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah terjadi penginjilan lewat media sosial, lewat apapun, Zoom, dan lain sebagainya. Kami merasakan begitu manfaat daripada alat-alat canggih yang sedang kami hadapi. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Di akhir Tuhan persekutuan doa kami regional pada pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesatuan hati setiap para hamba anak-anak-Mu, para pendoa yang telah hadir di Zoom ini Tuhan. Seberapa kami yang ada, inilah kami Tuhan. Kau mengenal setiap hati kami. Berkati setiap saudara-saudara kami Tuhan, pendoa-pendoa syafaat hadir dari Kalimantan Barat maupun dari Bintulu, Sarawak, dari
Memakai setiap kami Tuhan, lebih lagi dahsyat Tuhan di dalam pelayanan pekerjaan-Mu, khususnya di jaringan doa ini Bapa. Terima kasih Bapa, dan setiap doa-doa yang kami sudah naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, yaitu Tuhan sudah mendengar dan akan menjawabnya seturut waktu dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah Tuhan dari ruangan Zoom ini, dan kembali ke Tuhan ke dalam setiap aktivitas kami, dan kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan terus memakai kami menjadi saluran berkat-Mu di setiap kotak kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri persetujuan doa kami pada pagi hari ini. Berkat Tuhan, Tuhan akan kami terima mulai pada pagi hari ini, yaitu damai sejahtera Tuhan, bahkan juga berkat-berkat yang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Amin.